Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Marilah kita lanjutkan proses belajar kita di belajar bahasa Inggris dari nol menggunakan metode kuantum cerdas. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah membeli buku-buku saya, baik itu adalah buku konsep belajar TOEFL dari nol, konsep belajar bahasa Inggris dari nol, vocabulary TOEFL dari nol, begitu juga belajar listening TOEFL dari nol. Semoga buku-buku yang saya tulis yang sudah disertai dengan video pembelajaran bisa membantu teman-teman untuk menguasai bahasa Inggris dari nol menggunakan metode kuantum cerdas. Untuk menyingkat waktu, marilah kita lanjutkan ke proses belajar kita selanjutnya. Saya share screen dulu. Di video sebelumnya, saya sudah share kepada Anda, saya sudah berbagi kepada Anda tentang, nah ini, kemarin saya sudah berbagi kepada Anda tentang penggunaan apa? Tentang penggunaan subjek, penggunaan objek, penggunaan possessive adjektif, dan dalam video kali ini, dalam proses belajar kita kali ini, kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang possessive pronoun ya. Oke, kita akan belajar tentang apa? Di sini setelah possessive adjektif, kita belajar possessive pronoun. Oke. Sebelum saya lanjutkan, pertanyaannya adalah apa possessive pronoun itu? Kemarin kita sudah belajar tentang possessive adjektif ya. Kalau possessive adjektif, dia mengambil posisi dia sebagai adjektif. Jadi karena possessive adjektif, dia mengambil posisi sebagai adjektif. Karena dia posisinya sebagai adjektif, maka harus diikuti dengan noun. Harus diikuti dengan apa? Yang di rumah terlibat ya, jangan hanya mendengar saja. Karena kalau Anda mendengar saja nanti kurang maksimal proses belajarnya. Anda harus terlibat dalam proses belajar. Jadi di sini possessive adjektif karena dia posisinya sebagai adjektif, maka harus diikuti dengan noun. Harus diikuti dengan apa? Noun. Noun itu adalah kata benda. Noun itu apa? Kata benda. Oke. Sekarang kita belajar possessive pronoun. Oke. The possessive pronoun is mine. Repeat after me. Mine, milikku. Milikku, mine. Yours, milikmu. Milikmu, yours. Ours, milik kita. Milik kita, ours. Theirs, milik mereka. Oke, milik mereka, theirs. Oke. Hers, miliknya dia perempuan. Miliknya dia perempuan, hers. His, miliknya dia laki-laki. Miliknya dia laki-laki, his. It ini nggak ada possessive pronoun-nya karena nggak memiliki kepemilikan. Oke, saya ulangi lagi. Milikku, mine. Milikmu, yours. Milik mereka, theirs. Milik kita, ours. Miliknya dia perempuan, hers. Miliknya dia laki-laki, his. Nah, pertanyaannya adalah apa bedanya possessive adjektif sama possessive pronoun? Perbedaannya adalah possessive adjektif itu harus diikuti noun atau kata benda. Tapi possessive pronoun itu tidak boleh diikuti dengan noun. Kenapa? Karena dirasa addressing-nya, alamatnya sudah jelas. Contoh, this pen is mine. Atau this is my pen. It is not yours. Yours itu di situ merujuknya kepada siapa? Kepada pulpen. Ketika di situ rujukannya sudah jelas, maka di situ tidak perlu apa? Tidak perlu diikuti dengan kata benda. Nah, di situ. Jadi this is mine. Ini milikku. Nah, rujukannya sudah jelas. Jelasnya apa? Pulpen itu yang dirujuk. Berarti yang dituju langsung jelas. Oke, jadi perbedaannya possessive adjektif harus diikuti dengan kata benda atau noun, sedangkan possessive pronoun itu tidak boleh diikuti dengan
kata benda. Oke, jadi harus diikuti dengan noun. Kalau possessive adjective, kalau possessive pronoun tidak boleh diikuti noun. Oke, di buku kita buka. Di buku kita buka. Di sini. Repeat after me. Mine, milikku. Oke, milikku, mine. Yours, milikmu. Milikmu, yours. Oke, kemudian theirs, milik mereka. Milik mereka, theirs. His, miliknya dia laki-laki. Miliknya dia laki-laki, his. Hers, miliknya dia perempuan. Miliknya dia perempuan, hers. It's ini ada kalanya dia dipakai, ada kalanya dia tidak dipakai. Kenapa? Karena benda itu tidak memiliki. Makanya seperti kucing itu setelah main sama ini, main sama yang lain, oke-oke saja karena nggak memiliki. Oke, di buku di situ juga ada latihannya, ada bisa kerjakan. Contohnya di situ milikku, you answer mine. Milikmu, yours. Milik kita, ours. Milik mereka, theirs. Miliknya dia laki-laki, his. Miliknya dia perempuan, hers. Nah, seperti itu ya. Anda latihan di buku sesimpel apapun Anda kerjakan. Kenapa? Karena ini melatih otak Anda. Jangan meremehkan sesuatu hal yang kecil. Contoh, saya meminjam milikmu. Nah, jadi ini address-nya sudah jelas. Kalau sudah jelas berarti tidak perlu diikuti dengan kata benda. Berarti I borrow milikmu, yours. I borrow yours. Mereka membawa milik kita. Berarti bagaimana? We say they membawa, they bring milik kita, ours. Nah, seperti itu. Ada kerjakan latihannya terus, ada berlatih terus. Dia laki-laki meminjam miliknya dia perempuan. Berarti bagaimana? He meminjam apa? Borrows. Ingat, ini kita menggunakan simple present. Harus diikuti S atau IS ketika subjeknya adalah she, he, it. Oke, he borrows miliknya dia perempuan, berarti apa? Hers. Kita membeli milik mereka. Berarti apa? We membeli, buy milik mereka. Apa? Theirs. Dia perempuan menjual milik kita. Dia perempuan menjual milik kita. Berarti apa? Dia perempuan, she menjual, sells milik kita. Berarti apa? Ours. Nah, perlu teman-teman catat, possessive pronoun itu alamatnya atau barang yang dituju itu sudah jelas. Ini jadi noun-nya sudah apa? Sudah jelas. Makanya tidak perlu ditulis lagi. Tapi kalau possessive adjective itu harus diikuti dengan noun atau kata benda. Oke, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah refleksif. Oke, yang terakhir di situ adalah refleksif. Kita kembali ke coret-coret. Di sini ada setelah kita belajar subjek, kita belajar objek, belajar possessive adjective, possessive pronoun. Ini terakhir adalah kita belajar refleksif. Nah, jadi teman-teman, kalau Anda baru melihat video saya di video kali ini, Anda bisa menonton dari video saya yang pertama. Jadi ini belajarnya harus urut. Anda harus belajar dari bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, bagian 5, bagian 6, dan seterusnya. Jadi belajarnya harus urut, harus sistematis, tidak boleh lompat-lompat. Oke, nah, seperti itu ya. Oke, yang terakhir adalah refleksif. Repeat after me. Oke, repeat after me. Ulangi setelah saya. Repeat after me. Myself, saya sendiri.
Saya sendiri, myself. Yourself, kamu sendiri. Kamu sendiri, yourself. Ourselves, kita sendiri. Kita sendiri, ourselves. Themselves. Oke, themselves, mereka sendiri. Mereka sendiri, themselves. Oke, herself, ini sebelum dilanjutkan, Anda harus tahu untuk jamak itu kita menggunakan first. Our, kita itu saya dan kamu, jadi kita. Jadi lebih dari satu, makanya di sini pakai first. Kalau them, mereka, berarti lebih dari satu, baik itu orang ataupun benda, makanya di situ pakai first. Kalau dia perempuan sendiri, berarti apa? Herself. Dia perempuan sendiri apa? Herself. Dia laki-laki sendiri apa? Himself. Dia laki-laki sendiri, himself. Untuk kata benda itu sendiri, itself. Untuk kata benda itu sendiri apa? Itself. Nah, di sini biasanya dijebak. Kalau di TOEFL Anda akan ketemu di sini bukan himself tapi himself. Itu tidak ada, teman-teman. Yang ada adalah himself. Oke, saya ulangi lagi. Saya sendiri, myself. Kamu sendiri, yourself. Kita sendiri, ourselves. Mereka sendiri, themselves. Dia laki-laki sendiri, himself. Dia perempuan sendiri, herself. Untuk kata benda itu sendiri, itself. Nah, seperti itu. Itu adalah refleksif. Oke, kita kembali ke buku supaya belajarnya kita lebih sistematis. Di mana refleksif itu, ya teman-teman, itu fungsinya untuk apa? Adalah untuk menekankan subjek ataupun objek. Jadi fungsinya untuk menekankan apa? Subjek atau objek. Contoh, kalau Anda ingin mengatakan, saya sendiri loh yang mengunjunginya di rumah sakit, lah, dia sekarang tidak ada di rumah sakit loh. Loh, dia itu kemarin di rumah sakit. Saya sendiri ya. Saya sendiri loh yang mengunjunginya di rumah sakit. Nah, di sini I myself visit him in the hospital. Ini menekankan subjek. Lah, myself-nya di sini menjelaskan apa? Menjelaskan subjek. I myself, saya sendiri yang mengunjunginya di rumah sakit. Kemudian kalau menekankan objek bagaimana? This lesson is for you yourself. Pelajaran ini untukmu sendiri. Jadi bukan untuk orang lain. Saya buat materi ini khusus untuk Anda yang belajar dengan saya di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris ini. Bukan untuk orang lain. Berarti this lesson is for you yourself. Khusus spesial untuk kamu. Nah, di situ ya. Oke. Anda harus tahu ini. Jadi fungsinya dari refleksif itu adalah untuk menekankan subjek ataupun objek. Oke. Dalam penggunaannya di subjek itu seperti ini. I myself written his dictionary. Saya sendiri yang mengembalikan kamusnya. Kalau kamu sendiri berarti you yourself written his dictionary. Kalau kita sendiri, we ourselves written his dictionary. Mereka sendiri yang mengembalikan kamusnya dia laki-laki. Berarti they themselves written his dictionary. Dia perempuan sendiri yang mengembalikan kamusnya dia laki-laki. She herself written his dictionary. Nah, jadi ini untuk menekankan subjeknya. Oke. Note. Nah, di buku ada note. Di buku sangat lengkap, teman-teman. Oke. Untuk we dan they menggunakan first. Kenapa? Karena menunjukkan jamak. Untuk menunjukkan singular, maka di situ menggunakan self. Oke. Kenapa? Tadi saya jelaskan, kalau we itu saya dengan kamu. Saya dengan kamu berarti jamak, berarti pakai first. Kalau mereka,
berarti kita tidak terlibat lebih dari satu, makanya pakai first. Kalau singular, pakai self. This money is for her herself. Jadi uang ini untuknya sendiri. Nyanya dia perempuan. This money is for him himself. Jadi uang ini untuknya sendiri. Kalau ini adalah untuknya dia perempuan, kalau ini untuknya dia laki-laki. Kalau ini, this money is for them. Jadi uang ini untuk mereka sendiri. Jadi bukan untuk kamu. For them, themselves. This money is for us, ourselves. Uang ini untuk kita sendiri. Bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri. Terakhir, this money is for me, myself. Nah, ini untuk menekankan objek. Oke. Setelah ini kita lanjutkan di video kita selanjutnya. Kita akan mempraktekkan. Ya, tadi kan kita sudah belajar apa? Kita belajar subjek, kita belajar objek, kita belajar possessive adjektif, kita belajar possessive pronoun, yang terakhir kita belajar refleksif. Kita belajar subjek, objek, possessive adjektif, possessive pronoun, sama refleksif. Nah, setelah ini kita lanjutkan di video selanjutnya. Anda jangan berhenti di video ini, Anda lanjutkan ke video selanjutnya. Kita akan mempraktekkan subjek, objek, possessive adjektif, possessive pronoun sama refleksif dalam satu kalimat. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terus belajar tingkatkan kemampuan. Saya doakan teman-teman bisa semakin sukses di studi maupun di karir. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe video ini. Semoga video yang saya buat ini bisa membantu Anda untuk belajar bahasa Inggris dari nol. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.